Kalian pengen gak sih beli handphone second, apalagi handphone keluaran terbaru kayak iPhone 14 ini? Jadi di video kali ini gue pengen sharing sedikit. Soalnya gue suka jual beli handphone juga sih. Jadi pengen gitu sharing ke kalian, misalkan kalian beli handphone ini gimana caranya dan apa aja yang harus dicek. Ya semoga aja informasi ini bermanfaat buat kalian ya. Karena ini adalah tips pedagang dan gak boleh di-share ke siapa-siapa. Ini adalah rahasia umum, tapi gua ngebongkarnya buat kalian. Kalau ada yang mau didiskusikan terkait video ini atau enggak, ya kalian berkomentar gitu, nambahin masukan, boleh. Kalian tinggal ketik di kolom komentar. Jadi langsung aja kita lakukan pengecekannya. Oh iya, buat kalian yang pengen beli iPhone, coba kalian klik deh link yang ada di bawah. Itu ada link pembelian. Coba kalian klik dulu, cek harganya, harga pasaran terutama. By the way, di video kali ini gua ngebahas tentang iPhone second ya. Dan kalian jangan berekspektasi terlalu tinggi, misalkan ngomongin handphone second, karena nggak ada yang ngejamin juga, ya hoki-hokian juga. Jadi kalian di sini harus teliti dan bisa mempelajari, bisa nginspeksi si iPhone-nya. Apalagi di sisi software dan juga hardware. Sebelum kita masuk ke pengecekan, intinya kita harus kenal dulu dengan handphonenya. Nah, di sini karena pembahasannya iPhone 14, gue pengen ngejelasin sedikit. Nih, iPhone 14 adalah handphone keluaran tahun 2022 dan ini bakal didukung sampai 5 tahun ke depan, sampai 2027. Dan depresiasi iPhone ini biasanya per tahun itu kurang lebih 2-3 jutaan itu. Nah, kalian tinggal kalikan aja misalkan kali per tahun gitu untuk harganya. Dan untuk spesifikasinya bisa kalian lihat di layar. Secara garis desain ini nggak beda jauh sama iPhone 13 dan gue udah bikin full reviewnya di sini. Kalian cek aja videonya. By the way, untuk storage-nya ini start from 128GB dan tersedia yang internasional dan juga resmi. Kalau yang resmi pasti kodenya PPA gitu ya kalau nggak salah, atau nggak IDA. Kalian bisa lihat di video ini, gue udah bikin secara jelas itu. Kalian tinggal pelajari aja, oke? Singkatnya, kalau yang resmi itu pasti belinya itu di Apple Premium Reseller atau enggak Authorized Reseller di Indonesia, dan box dan juga kelengkapannya ini udah SNI. Nah, biasanya suka dibilang iPhone iBox, Digimap, lalu ada Eraphone. Nah, itu adalah iPhone resmi. Sedangkan yang internasional biasanya itu kodenya di luar Indonesia. Misalkan ada Amerika, Singapura, Hong Kong, Jepang. Nah, itu adalah beberapa iPhone yang eksis di Indonesia gitu ya. Dan ada juga beberapa kode lain. Kalian bisa pelajari di video ini. Kalau soalnya ya itu banyak banget anjir, kalian harus pelajari juga. Nah, seudah kalian tahu asalnya dari mana, kalian juga harus tahu ini iPhone masih ori atau enggak, replacement unit atau bukan. Nah, jadi ada beberapa kode, biasanya pada umumnya ada 3, ada M, N, sama apa ya, satu lagi gue lupa anjir. Kadang-kadang juga ada kode angka 1, 2, 3. Nah, kode itu diterjemahkan kalau M itu adalah masih original, belum pernah diservis dan ini benar-benar ori banget gitu. Ini yang versi paling atas, paling bagus. Kalau N itu adalah replacement unit. Nah, replacement unit itu misalkan iPhone kalian itu ada kerusakan dan kalian ngeklaim garansi ke Apple. Jadi kalian dikasih unit baru, tapi kodenya masih sama, tapi beda ininya aja, nama depannya. Ini depannya itu N. Jadi usahakan kalian dapat yang unit M kalau kalian pengen ini ya, dapat iPhone yang benar-benar bagus menurut gua ya. Dan unit N sebenarnya nggak masalah sih. Ya, itu tergantung kondisi si iPhone-nya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Nah, sekarang kalian harus cek kelengkapan dan juga unit. Nah, karena iPhone sekarang itu hanya dijual ini only, batangan only gitu ya. Jadi cuman kita dikasih box, habis itu ada kitab, stiker, sama kabel charger gitu ya. Jadi ya itu yang harus dicek gitu. Dan perbedaan box internasional dan juga Indonesia, biasanya kalau yang internasional itu menyesuaikan dengan negaranya masing-masing. Misalkan beli di Korea ya biasanya ada tulisan Koreanya gitu, dan pada umumnya adalah Inggris. Dan kalau yang Indonesia itu pasti full informasinya itu ada Indonesia sama English gitu. Jadi ya kalian harus lihat nih boxnya apakah masih ori, apakah ini udah imitasi. Ya kalau misalkan boxnya itu bukan yang ori lagi, berarti ini produknya ya ini tuker box gitu ya. Jadi kalian harus curiga di sini.
Nah, kalian juga bisa menggunakan bantuan software, yaitu software Trio Tool. Tapi ini agak kagok juga misalkan kita pengen ngecek Trio Tool kalau misalkan kalian beli ke pedagang. Ini sangat tidak dianjurkan soalnya ya nggak etis aja gitu. Tapi kalau kalian beli dari orang pertama, ya kalian minta aja screenshotan untuk ininya hasil verification reportnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian. Kalau misalkan nilainya masih 100, artinya iPhone ini masih bagus gitu, masih oke. Jadi kalian tinggal cek lagi untuk bener aja sih ini masih 100%. Selanjutnya yang harus dicek adalah bagian depan dan juga bagian belakang. Ini adalah bodinya, hardware-nya gitu. Nah, untuk bagian depan ini kalian bisa pelajari seperti ini nih. Ini kita belakang dulu aja. Nah, bagian depan, samping, tombol, semuanya ini kalian harus cek. Ini apakah masih nyala tombolnya, lalu apakah layarnya ada cacat. Kalau misalkan ada cacat ya kalian harus pertimbangkan. Tapi misalkan mulus gitu, bodi mulus, tombol mulus, semuanya mulus, antena mulus, bagian bawah mulus, colokan mulus gitu, dan spekernya masih oke, pas dicolok masih jalan, ini kalian bisa pertimbangkan. By the way, iPhone itu masih port lighting ya. Dan untuk tombol power ini kalian harus cek soalnya ini yang paling sering dipencet. Nah, kalau udah oke, kalian bisa ke step selanjutnya. Dan speaker pun jangan sampai ini ya, soalnya speaker iPhone itu ada di bawah sama di atas, di earpiece satu-satunya. Nah, ini adalah speaker stereo. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Ini adalah kamera bumpy-nya. Nah, iPhone itu semuanya pasti ada kamera bump, jadi ada kayak nonjol gitu. Nah, tonjolan ini biasanya misalkan ada pernah jatuh atau nggak apa, ini kadang-kadang ada cacatnya. Dan kalian harus cek nih apakah si iPhone-nya ini ada cacat atau nggak. Kalau nggak ada cacat, nggak ada retak atau nggak apa, itu berarti aman. Dan kalian juga cek nih, di sini kan ada mikrofon dan juga flash. Nah, itu juga kalian harus lakukan pengecekan. Dan kalau body udah oke, kalian bisa lakukan pertimbangan nih, beli atau enggak ya. Kalau bodinya mulus ya gue saranin ambil aja. Dan selanjutnya kita cek untuk layarnya. Bisa kalian lihat layarnya yang harus dicek itu salah satunya adalah kecerahan. Nah, untuk kecerahan kalian ngeceknya tinggal dinaik turunin aja. Nah, biasanya ada beberapa iPhone yang layarnya itu udah rusak. Kalau di kondisi full ini seperti ini, ya itu bakal kedap-kedip gitu. Jadi kalau misalkan ada seperti itu, ya kalian jangan terima gitu ya. Apalagi ini layar adalah bagian paling mahal dari smartphone. iPhone 14 itu layarnya itu bisa kebeli handphone loh, kelas menengah. Ini layarnya aja udah kayak beli handphone baru anjir. Nah, selanjutnya kalian bisa pakai fitur-fitur di iPhone. Salah satunya adalah Night Shift. Ini kalian lihat sensor-sensornya apakah masih bekerja, dan juga True Tone gitu ya. Nah, ini adalah salah satu patokan misalkan kalian pengen ngecek ke layar True Tone gitu. Nah, kalau True Tone-nya masih jalan, masih ada, berarti oke. Dan kalian juga jangan lupa lakukan gesture motion seperti ini. Ya, tujuannya biar kita tahu mana sih bagian pixel yang nggak jalan itu. Nah, kalau ada yang nggak jalan, ya kalian harus pertimbangkan juga nih, nggak usah dibeli cuy. Selanjutnya untuk pengecekan layar, apakah layar ini masih bagus atau ada kemungkinan burn in gitu. Nah, kalian bisa cari di YouTube untuk videonya. Kalian play aja. Nah, di sini adalah keywordnya itu adalah screen test ya, screen test. Nah, dia itu bisa apa ya? Ini tuh warnanya semuanya dimunculkan. Jadi kalau ada warna-warna yang cacat, ada pixel yang cacat gitu, red, green, dan blue yang cacat gitu ya, ini bisa kedeteksi di sini. Kalian tinggal pelajari. Kalau ada iPhone bergaris itu ada kerusakan ngegaris atau nggak dead pixel, ini juga bisa diteliti di sini. Ya kalian harus jeli-jeli aja nih untuk pengecekannya. Nah, biarkan aja si videonya itu ngeplay. Jadi misalkan kalian nemu yang cacat satu bagian atau beberapa bagian, tuh kalian harus pertimbangkan tidak dibeli. Kalau layar itu harga mati, kalian jangan sampai beli yang layarnya itu jelek, soalnya harganya mahal cuy, kecuali lu beli iPhone yang usianya udah 3 tahun ke atas gitu. Kalau layar rusak tinggal ganti dan harganya masih worth it. Ini harganya kebeliin handphone baru loh, harga 3 jutaan. Mubazir anjir kalau misalkan kalian dapat unit yang jelek. Ngomongin layar, di bagian depan layar itu yang paling atasnya itu ada sensor Face ID. Pastikan sensornya semuanya nyala dan mau nyeken muka kalian, oke? Nah,
sekarang kalian tinggal cek iCloud-nya apakah masih aktif atau enggak. Dan jangan sampai gitu kalian beli yang unit bypass. Kalau unit bypass itu ya si iCloud-nya itu nggak akan aktif, nggak akan bisa login juga. Oke, kalau udah gitu kalian bisa pertimbangkan. Dan sekarang selanjutnya kita cek baterai. Nah, untuk baterai ya paling males nih gua kalau ngomongin baterai iPhone, apalagi ada sebagian orang yang parno banget tentang baterai health. Sebenarnya baterai health ini cuman indikator aja. Kalau di motor itu kayak odometer. Tapi misalkan kita nilai gitu, si handphone ini masih bagus atau enggak sih, itu tergantung perawatannya, tergantung siapa orang yang make gitu. Kalau yang makainya jorok ya tetap mau baterai health-nya 100 itu bakal hasilnya jelek juga. Dan sekarang baterai health itu udah bisa di reset juga, jadi kalian jangan jadiin patokan nih untuk baterai. Kalau baterai itu kalian tinggal pelajarin nih sehari itu dia tuh ngedrop atau enggak. Kalau nggak ngedrop berarti aman. Kalau misalkan baterainya ngedrop ada kemungkinan udah diganti. Gitu aja untuk patokannya. By the way, gua udah bandingin 5 charger buat iPhone, mana yang recommended nih, gua kasih videonya, kalian cek aja. Dan selanjutnya ada pengecekan yang paling penting dan ini paling sering dipakai juga untuk fitur ini. Ini adalah kamera. Nah, iPhone itu kameranya ada dua, ada yang wide, ada yang biasa gitu ya. Nah, sekarang kalian cek juga flashnya. Untuk ngecek flash kalian tinggal ke control panel. Nah, ini kalian naik turunin aja. Kalau flashnya oke, berarti ini aman. Dan kita lanjut ke pengetesan selanjutnya, yaitu tes kamera. Nah, untuk pengetesan kamera, nah bisa kalian lihat, kalian tinggal foto aja di di beberapa objek gitu ya. Nah, kalian bisa gunain mode video juga untuk mengecek si kamera dan juga kamera depan, kamera belakang gitu ya. Dan sekalian ngecek audio juga, kalian lakukan pengetesan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 ya, cukup kayak gitu. Nah, untuk hasil videonya kalian bisa play ulang ini, apakah hasilnya bagus atau enggak, kalian nilai sendiri di situ. Kalau menurut kalian suaranya oke, nggak burik dan nggak mendem suaranya untuk audionya, ya kalian bisa pertimbangkan gitu. Nah, untuk mikrofon iPhone di sini tuh ada 3 kalau nggak salah. Jadi setiap lensa itu punya mikrofon yang berbeda. Ada yang wide, ultra wide, sama kamera depan. Itu cek satu-satu, jangan sampai enggak gitu. Karena ya kalian harus benar-benar harus teliti gitu kalau untuk hal ini. Dan kalian juga bisa pakai screen recording buat pengecekannya. Kalian rekam suara aja dan gimana hasilnya. Jangan sampai dapet iPhone yang si mikrofonnya itu mendem, jangan sampai. Terus kalian juga bisa buka media sosial kayak TikTok, YouTube atau Instagram. Kalian play videonya di kondisi full. Nah, kalian pelajari apakah ada suaranya yang mendem atau nggak enak. Karena speaker ini speaker stereo, ya kalian harus cek gitu ya, apakah masih bagus. Nah, selanjutnya kita cek konektivitasnya. Untuk konektivitas ini semua yang harus dicek. Data seluler, AirDrop, Bluetooth, Wi-Fi, dan hotspot ini harus aktif semua. Untuk Wi-Fi kalian tinggal konekin aja ke Wi-Fi terdekat kalian. Kalau connect itu berarti masih oke. Dan untuk data seluler ini ya kalian harus cek nih. Kadang-kadang ada operator yang diblokir juga ini. Jadi kalian harus cek nih. Di Indosat, Telkomsel, Smartfren, coba cek satu-satu biar kalian lebih aman aja gitu. Minjem aja ke temen atau enggak ke siapa gitu. Dan satu lagi nih, karena iPhone mempunyai fitur NFC, jadi kalian harus tes nih pakai Tokopedia atau enggak apa terserah. Intinya kalian cek sensornya. Sensornya ada di bagian belakang dan juga depan. Nah, untuk videonya ini kalian bisa lihat di sini untuk full cara pengecekannya. Dan mungkin gitu aja sih tips yang bisa gue berikan. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa kebeli iPhone yang harganya murah tapi kualitasnya bagus setelah nonton video gue. Dan jangan lupa kalian berkomentar kalau ada tambahan gitu ya. Oke, thank you buat kalian.